Hadirin sekalian, kita lanjut pada acara yang selanjutnya, yaitu acara inti tausiah ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz serta Agus Pardoto AMPK SH. Kepada Pak Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar dengar suara saya, Ibu? Yang di luar dengar suara saya? Masalahnya yang di sayap kanan kayaknya lagi asik ngobrol. Ya, sayur garam, saya ulangi kalau begitu, sayur tahu ditambah garam. Loh, yang di luar tidak mau bilang cakep toh? Cuma yang di dalam aja cuma sedikit. Saya ulangi, sayur tahu ditambah dengan garam. Beli pepaya ke Kota Bogor. Bagi ibu-ibu yang mau menjawab salam, saya doakan suaminya tidak diambil pelakor. Yang aminnya keras berarti ini sudah tingkat was-was. Ya, semoga yang mau jawab salam senantiasa dilapangkan rizkinya, disehatkan badan afiat zahiran wa batinannya. Semoga senantiasa ketenangan, kedamaian di dalam rumah tangganya. Semoga anaknya soleh dan solehah, manfaat ke depannya. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu penasihat as-sallallahu alaihi kok selawatnya terlambat lagi, dekat lagi dengan telinga saya. Saya ulangi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du, saya baru belum bilang amma ba'du. Ibu Wakil Ketua, izin Pak Ustadz diminta berdiri. Tadi kayaknya Ibu Penasehat, Ibu Ketua, pembawa acara tidak ada yang berdiri. Begitu giliran saya kok disuruh berdiri. Saya berdiri apa duduk, Bu? Enggak fatayat, enggak muslimat, enggak BKMT. Ibu-ibu tetap istiqomah, senang yang cocok. Berarti kok ibu yang di sana ketawanya enggak berhenti ya? Berarti saya berdiri, Ibu. Bagaimana, Ibu? Masalahnya saya sebelum berdiri saya berikan pantun buat ibu-ibu.
ke Surabaya membeli kembang. Di atas meja tertinggal satu buah pisang. Alhamdulillah. Baik, mohon izin Ibu Tabi, Ibu saya berdiri nggih. Ya biar fotografernya juga ada gerak-gerak sedikit. Yang saya hormati Ibu Penasehat, kalau beliau cuma hafal nama saya pun cuma hafal nama beliau Ibunda Haji Ani, bukan gitu aja. Yang saya hafalkan selama ini, ketemu di mana-mana selalu halo Ustaz, how are you, apa kabar, selalu bertegur sapa. Mudah-mudahan beliau senantiasa berikan nikmat sehat panjang umur. Aminnya sing ikhlas toh Bu untuk Ibu Penasehat loh. Nah begitu. Yang saya hormati Ibu Ketua Muslimat Distrik Heram, Wakil Ketua 1, 2 segenap pengurusnya, Ketua PAC, dan mungkin tamu undangan yang mungkin di luar organisasi muslimat yang berada di Distrik Heram, tanpa terkecuali ibu-ibu semua jemaah yang insya Allah senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita, karena tiada perkataan yang paling indah, tiadalah untaian kata yang paling manis kita lafadzkan melalui kedua lisan kita selain ucap syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah, zat yang merajai langit bumi beserta isinya, yang telah menganugerahkan nikmat yang tiada terunggur dan tiada terhingga kepada kita semuanya. Maka dari itu senantiasa kita lafadzkan kalimat syukur dengan kedua lisan kita, biqaulina tahmid, alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sampai detik ini Allah masih mengizinkan kita menghirup udara segar ciptaannya. Sampai detik ini jantung dan paru-paru ibu masih didenyutkan oleh Allah. Langkah ibu-ibu mudah, tangan melambai dengan begitu indah, mukanya ibu juga glowing, juga sangat indah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah diberikan kepada kita semuanya ini akan membawa keberkahan, berkah dunia sampai akhirat kelak. Amin. Allahumma sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu beliau baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang sholawat kok cuma 5 orang Bu ya. Semangat tidak Bu? Yang di belakang masih semangat? Kalau semangat insya Allah saya semangat Bu. Tapi kalau ibu-ibu tidak semangat ya sudahlah. Wabillahi taufik wal hidayah, kita langsung pulang. Cocok? Ya kalau cocok saya juga langsung doa pulang Bu. Tidak apa-apa Bu. Kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Satu-satunya Nabi yang sanggup memberikan syafaat di yaumul akhir zaman kelak. Kalau tadi Ibu Ketua menyampaikan yang apa tadi Bunda? Bukan, beliau tadi menyampaikan membawa zaman kegelapan atau apa tadi? Akhlak dan beriman. Kalau saya sampaikan lebih modern lagi, Nabi Muhammad, Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang begitu kelam sampai zaman modernisasi, zamannya kapal selam, zaman yang begitu terpuruk sampai saat ini yang senantiasa ibu-ibu pegang, zamannya Facebook.
ini. Senantiasa kita bermunajat kehadirat Allah. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini kelak masuk dalam golongan umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamat kelak, sehingga kita kelak masih mampu bertemu bergandengan tangan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal. Saya tadi sempat nervous Bu, begitu acara mulai fotografer keluar, saya kok laki-laki sendiri, saya tengok kanan tengok kiri, apa masjid ini tidak ada takmirnya? Biasanya kan ada takmir masjid menemani di antara kita, tapi siang ini kok tidak ada. Ada saudara saya lihat cuma nongol sebentar tapi nggak tahu hilang. Mana Kang Mas Gunawan, pelatih Marawis? Tidur, la ilaha illallah. Karena sebenarnya boleh dibilang Pak Gunawan itu adalah junior saya, karena satu guru satu ilmu sama saya. Tapi beliau lebih mendalami di tentang Marawis. Kalau nggak salah bersama istrinya pernah datang juga ke masjid saya mengajarkan Marawis. Tapi beliau sudah hilang tidur. Mungkin ibu-ibu belum kasih sarapan ke apa. Dan juga untuk Ibu Kiai Taman Huri, saya mohon titip salam buat beliau. HP-nya taruh dulu Bunda ya. Salam buat beliau, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat selalu. Ibu dosen dan semuanya jamaah yang ada di tempat ini, sungguh saya tadi kaget Bu. 27 tahun saya ada di Jayapura, masuk sampai dalam sini ya baru kali ini Bu. Baru kali ini saya masuk, ternyata di sini ada masjidnya. Walaupun kecil terasa indah, terasa sumringah, apalagi lebat lihat senyum-senyumnya Ibu. Alhamdulillah. Memang Bu, yang namanya muslimat itu identik yang tua-tua semua. Betul apa betul? Makanya makan coklat rasanya begitu nikmat. Nasi gandum sayurnya ikan asem. Tahu maksudnya Ibu? Tahu maksudnya? Makan coklat rasanya begitu nikmat, nasi gandum sayurnya asem. Bedanya fatayat dengan muslimat, fatayat parfum, muslimat bal. Betul apa betul? Saya tahu persis Bu, dan alhamdulillah siang hari ini saya tidak merasa sebagai tamu. Saya merasa berada di tengah-tengah keluarga saya, karena ibu memakai seragam muslimat, saya pun sebagai seragam dengan NO yang ada di dalam kuah Islamiyah bintang 9. Alhamdulillah. Tapi kalau saya perhatikan jamaah muslimat mukanya ini, nanti sore BKMT mukanya juga ini. Bahkan wanita Islam IWSS mukanya ya ini aja, betul. Cuma beda bungkusnya saja. Makanya saya tidak pernah terpesona sama ibu-ibu. Di mana-mana ada. Sekarang ibu-ibu sudah memakai seragam muslimat NO. Tadi penyanyi itu menyampaikan, saya datang juga kaget. Bapak NO, ibu muslimat, kakak Ansor, adik Fatayat, Yasin tahlil setiap malam Jumat, pulang-pulang pasti dapat berkata aja Bu yang dipikir ini Bu. Padahal tadi pulang-pulang membawa rahmat. Begitu saya spesialkan sedikit, asumsinya sudah berkat, makan aja yang dipikir. Alhamdulillah. Saya tahu ibu-ibu muslimat itu tidak pernah terlepas dengan kalimat an-nadzafatu minal, bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian daripada
maka pantas nang Surabaya dalane rame dhuwur meja ra ono kopine. Allah Allah Allah. Tidak Bu? Adanya pisang satu biji, saya juga bingung Bu. Padahal ibu ketua, ibu penasihat ini hafal. Saya ngaji di masjidnya beliau itu berapa kali. Saya kalau ngaji di mana-mana selalu minta kok. Karena hidup ini inspirasi bukan halusinasi. Apalagi fotografer itu paling hafal. Karena waktu di musola apa, perumnas berapa itu saya lupa. Nah, perumnas berapa? Satu. Itu saya ngaji luar biasa Bu. Kayaknya orang NU semua. Duduk melingkar, ada kopi sambil udutan. Acara belum mulai. Tapi begitu kajian, rokoknya selesai. Begitu sholawatan, rokoknya selesai. Setelah itu udut lagi dan udut. Ini jangankan kok udut, kopi saja tidak. Minum kopi dicampur susu, ayo ngaji mencari Allah Allah. Baleni, minum kopi dicampur susu, ayo ngaji mencari Allah Allah Allah. Minum kopi dicampur jahe, waktunya ngaji jangan main. Waktunya ngaji jangan main. Sanggup? Yang di luar HP-nya juga langsung disimpan. Alhamdulillah. Baik, ini saya merangsang ibu-ibu aja biar semangat. Karena apa? Yang duduk di belakang ya maklum Bu, namanya muslimat, sudah setengah umur. Kalau ibu penasihat 52, saya 51, ya terpaksa saya panggil kakak dah kalau gitu, nggak apa-apa. Ibu-ibu yang di belakang itu kakinya sudah diselonjorkan, ditekuk. Bahkan ada satu pasien saya ini, Ibu Sumati, tadi waktu Indonesia Raya saja mau berdiri kayaknya lututnya sakit, belum sembuh. Inilah fenomena Allah mencabut nikmat kita sesaat. Baik, kita mulai mengaji Bu ya. Dan saya ngaji pada siang hari ini tidak perlu lama-lama, akan saya sampaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat. Ibu hafal semua kayaknya. Karena saya nanti selesai dari sini insya Allah langsung ke Arso 8. Jadi saya menyampaikan tausiah singkat padat saja. Bahwasanya ibu saat ini memakai seragam muslimat. Bahkan mungkin ada tamu dari majelis taklim yang lain, atau mungkin organisasi Islam yang lain. Ibu datang dari rumah, kakinya melangkah dengan kalimat bismillah, semata-mata niatnya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya hanya semata-mata untuk memperbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa, kalau fotografer laki-laki setiap Jumat seorang khotib pasti menyampaikan wasiat bahwasanya senantiasa mengajak kepada jamaah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena apa? Itu merupakan rukun khutbah. Rukun khutbahnya memberikan wasiat. Fotografer laki-laki setiap Jumat dia mendengar. Tapi kalau ibu-ibu untuk senantiasa diajak untuk senantiasa bertakwa, memperdalam takwa kita, yaitu dengan benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Takwa, kalimat satu kata yang begitu mudah kita lafadzkan dengan lisan kita, tapi sesungguhnya bila kita mau memaknai lebih dalam, kalimat takwa mempunyai arti yang sangat dalam.
Takwa terdiri dari 3 huruf, ta, qaf, dan bukan wow bu, wow, tapi ini bu, wow katanya. Ta, qaf, dan wow, 3 huruf ini yang akan saya sampaikan pada ibu-ibu sini. Karena saya seperti ibu ketua penasihat tadi, kalau ibu penasihat kalau cerita mengalir tiada hentinya, saya kalau sudah melihat audien begini, apa yang saya lihat itu yang saya sampaikan juga mengalir begitu aja. Nanti kalau waktunya habis tolong disampaikan, ditegur. Apalagi bagian fotografer kayak tadi, ya Allahumma sholli alaihi gitu ya. Takwa terdiri daripada 3 huruf, ta, qaf, dan waw. Ta yang pertama yaitu berarti tawadu. Apa definisi daripada tawadu? Yaitu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Orang yang takwa dengan huruf ta yang pertama, dia akan bersikap rendah hati dan tidak sombong. Siapa diri kita, siapa Anda, siapa saya, kita sama-sama menyadari bahwasanya kita ini sama adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ibu sudah pernah mendengar, saya pernah menyampaikan bahwasanya manusia pangkat dan jabatan boleh berbeda, tapi hakikatnya martabat manusia di hadapan Allah tetap sama. Mau yang pesek sama yang mancung, yang gemuk, yang kurus, yang tua sama yang muda, semua sama. Maka hidup di muka bumi Allah janganlah Apa yang kita sombongkan bu? Apakah rumah mewah bertingkat, mobil megah yang mengkilat, atau bahkan suaminya ibu yang tampan dan memikat? Tidak ada gunanya bu. Maka tawaduk, rendah hati dan tidak sombong. Hindari, buang sifat sombong dari hati kita. Apa yang ibu sombongkan? Rumah megah bertingkat. Di saat kita wafat, ingat rumah kita yang terakhir adalah kuburan. Tidak lebih dan tidak kurang bu, 2 meter persegi. Apa yang ibu banggakan semuanya akan ditinggal. Rumah megah tingkat ditinggal, mobil mewah mengkilat juga ditinggal. Boleh engkau bangga dengan mobil mewahmu, tapi ingat kendaraan terakhir yang engkau naiki adalah Keranda Airlines, yang mana tidak pernah terkena macet, tidak pernah disweeping oleh polisi, tiba sampai tujuan tepat pada waktunya. Lalu apa yang kita sombongkan? Atau mungkin makanan hidangan lezat yang akan kita banggakan, gak ada gunanya. Karena di saat terakhir yang menyumpal mulutmu adalah sepotong kapas. Apa ada ibu muslimat Hiram yang wafat, begitu mau wafat mulutnya ditutup dengan onde-onde? Ada tidak? Kita semua sama. Atau mungkin seragam baju yang ibu banggakan, mungkin dengan jahit model yang berbeda, gak ada gunanya. Satu yang seragam sampai saat ini belum pernah kita pakai, mau tidak mau, siap tidak siap, suatu saat kita pasti akan memakainya, yaitu kain kafan yang putih lurus tak bersaku. Karena saat itu uang pun tidak akan berlaku. Tidak perlu karya desainer terkenal, cukup desainer dari Ustadz Kiai. Kalau orang Jawa bilang hasil karya dari Pak Mudin, disobek, diikat-ikat. Kalau diikatnya mungkin dengan ikatan apa ini? Ikatan simpul, bahasa Inggrisnya kalau orang Jawa bilang dengan tali wasul. Karena apa? Mengingatkan suatu saat kita bakal
wangsul, akan kembali kepada Allah. Maka janganlah oh alhamdulillah panas, sudah ada tisunya. Ini yang perlu saya ingatkan kepada ibu-ibu hari ini, bahwasanya kalau ingin takwa kita meningkat di hadapan Allah, yaitu tak pertama, ayo bersikap rendah hati dan jangan nggak ada Bu yang kita sombongkan. Ibu mungkin yang merasa cantik jelita, mukanya glowing, calon mayat Bu. Yang gemuk pun juga calon mati Bu. Jadi maka dari itu jangan wong punya mobil Avanza juga kreditan saja, ketemu teman klakson saja tidak mau. Betul? Ada yang begitu? Ada Bu? Alhamdulillah nyicil datang gelasnya, kopinya belakang. Baik ibu-ibu, maka dari itu bila kita terhindar dari penyakit hati yang namanya sombong, insya Allah hidup kita akan menjadi rasa takwa keimanan kita kepada Allah semakin meningkat. Huruf yang kedua yaitu qaf, qanaah. Apa definisi qanaah? Yaitu senantiasa ridho, mensyukuri atas segala pemberian dari Allah. Terkadang ibu-ibu lupa caranya bersyukur karena yang dilihat nikmatnya orang lain, lupa mensyukuri nikmat diri sendiri. Maka kalau orang muslimat biasanya di mana-mana senengannya sholat. Lakinya pun baca sholawatnya, ki masa baca ya kalau gitu di situ cuman maunya Allah Allah Allah. Lah kok enak sekali. Maka dari itu Bu, ayo qanaah, senantiasa bersyukur atas pemberian Allah, atas apa yang diberikan kepada kita semua. Jangan melihat nikmatnya orang lain sehingga lupa cara mensyukuri nikmat diri sendiri. Karena apa? Yang kurang bersyukur itu kebanyakan laki-laki apa perempuan Bu? Perempuan Bu. Lihat Bu, ibu-ibu itu pengajian seragam, PKK, manakipan, yasinan, among tamu, 17 Agustus, piknik, minggu pagi kanan-kanan, kiri-kiri, depan-depan, pakai begitu. Kalau diajak pergi suami bilangnya tidak punya. Ini betul apa betul? Saya menyampaikan sesuai kenyataan saja. Karena apa? Ibu-ibu ini kurang bersyukur, beda dengan kami laki-laki Bu. Coba ibu-ibu perhatikan, pikir secara lebih mendalam Bu. Laki-laki, semua laki-laki kebanyakan 99% pakai baju kancingnya cuma di depan. Tapi kalau ibu-ibu, kancing depan ada, kancing belakang. Apa ada fotografer pakai baju kancingnya di belakang? Ada tidak? Ibu-ibu pakai baju lengannya cuma satu, ada tidak? Apa ada bapak-bapak lengannya satu jalan begini? Tidak. Bahkan ibu-ibu memakai baju tidak memakai lengan, ada tidak? Apakah bapak-bapak ada?
Tidak ada. Jadi siapa yang kurang bersyukur, bapak atau ibu? Siapa yang bilang bapak tadi? Inilah kenyataan yang sangat ada pada diri kita semua. Maka selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, Bu. Kalau ibu mungkin melihat teman, mungkin melihat vokalisnya mukanya kelihatan glowing, wajar, Bu. Mungkin beliau pakai skincare yang mahal. Lah kalau ibu yang sudah tua pakai bedak Viva yang nomor 4, atau mungkin pakai bedak pun bedak Kaladin, kok disuruh glowing? Ya tidak, Bi. Lebih baik bersyukur atas yang kita punyai. Insya Allah hidup ini akan menjadi indah. Maka di depan saya sampaikan surat ayat Ibrahim, bahwasanya fa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Sekarang saya tanya ibu-ibu, saya ingin tahu sebagai tanda syukurnya ibu-ibu. Ibu-ibu pergi datang ke tempat ini mau pengajian, tadi mau berangkat pamit suami tidak? Pamit suami tidak? Juga salim tangan, cium tangan, wah gitu. Tidak, Bu, ya? Nah, ibu ini saya cium, Pak. Oh, salim. Ibu Tambiri salim. Tadi juga cium tangan gitu, Bu. Alhamdulillah. Bu, ibu-ibu kelihatan muslimat begini, kelihatan solehahnya luar biasa, Bu. Tapi mau pengajian ada suami tapi tidak pamit sama pamit pun, Pak, ibu berangkat ya, jangan lupa jemurannya ya. Betul, Pak? Pak, ibu berangkat muslimatan, jangan lupa cucian dikeringkan ya, habis itu dijemur. Betul tidak? La ilaha illallah. Tapi ini berlaku yang punya suami ya, yang nggak punya suami diem saja ya. Seharusnya, Bu, saya, Bu, kemana-mana, walaupun kantor saya itu cuma 500 meter dari rumah, setiap pagi saya berangkat ke kantor. Dek, kalau enggak saya lebih panggilnya, lebih seringnya, sayang, ya mau berangkat kantor. Walaupun di depan pintu, Bu, rumah saya di pinggir jalan, saya selalu istri saya salim cium tangan. Seperti tadi saya mau ke sini, sayang, ayah berangkat dulu ya. Oke, salim cium tangan. Saya pun tidak lupa cipika-cipiki cium kening istri, Bu. Demi Allah, demi Rasulullah, kalau ibu bilang kelihatan sekali nggak pernah dimanjakan suami, ada iri di sana. Alhamdulillah, ini suaminya tidak pamit, itu karena tidak biasa di dalam rumah. Maka biasakan, Bu, saya salim sama istri saya, istri saya cium cipika-cipiki cium kening saya. Lalu pun begitu saya berangkat, istriku pun mengiringkan dengan sebuah lagu. Berangkatlah sayang, hati-hati di tuh, hafal padahal, Bu. Lalu saya berangkat, sudah, ayah berangkat, nanti bunda mau dibelikan oleh-oleh apa? Istri saya juga jawab, Bu, aku tak minta oleh-oleh emas, permata, dan juga kalau uang saja ini hafal semua, Bu.
Wong ibu muslimat mau berangkat pengajian kok tidak pamit suami. Padahal Bu, di saat ibu mencium punggung tangan suami mau berangkat thalabul ilmi dalam majelis ilmu, pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Itu artinya batu yang hitam. Apalagi kayak saya, semakin hitam begini aswadnya semakin luar biasa Bu. Maka istri saya kalau cium juga mantep Bu, gitu. Coba biasakan, mulai pulang dari pengajian ini, kalau mau pergi bekerja atau bahkan pergi pengajian, pamit sama suami ya. Ibu pengajian, ambil tangan suami, cium tangan. Kalau suami tidak ada respon karena kaget, tidak seperti biasanya, ibu langsung nyosor aja, cium suami. Suaminya ibu pasti terpana. Alhamdulillah, istriku biar pendek pesek belajar jadi bidadari. Alhamdulillah. Ini maka dari itu Bu, ayo biasakan sesuatu yang membawa berkah. Kalau ibu saja berangkat pengajian tidak pamit suami, lalu bagaimana anak-anak kita mau menirukan? Tapi kalau ibu mau pengajian pamit suami, anak berangkat sekolah Bu berangkat, suami, insya Allah rumah akan penuh dengan dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan huruf yang terakhir adalah waw, yang mana ini dari kata wirai, wirai yang berarti menjauhi segala sesuatu yang subhat. Subhat aja dijauhi Bu, apalagi lebih-lebih dengan barang haram. Maka dari itu, kalau kita sudah tawadu, qanaah, terakhir wirai, kita menjauhi segala sesuatu yang subhat dan haram. Subhat saja loh Bu dijauhi, apalagi yang haram. Kita senantiasa menjaga apa yang masuk di dalam perut kita Bu. Insya Allah kalau kita senantiasa mengkonsumsi yang halal, darah yang mengalir di tubuh kita ini dengan halal, maka pikiran kita juga positif karena makanan secara halal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya coba aja yang di belakang mengantuk apa tidak. Setelah 3 huruf ini dari tawadu, qanaah, wirai, kita mampu mengamalkan, berarti kita sudah bisa mengaplikasikan surat Al-A'raf, surat nomor urut 7 pada ayat 169. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum andhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhallu ulaika humul ghafilun. Yang jawab Allah semoga bisa ibadah umroh. Yang di belakang tadi cuma ngowoh ya, tidak jawab Allah ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah telah memberikan hati kepada kita semua Bu. Tapi selama ini kita tidak pernah mau memahami ayat-ayat Allah. Allah memberikan mata kepada kita semua, tapi selama ini mata kita tidak pernah mau membaca ayat-ayat Allah. Bahkan Allah memberikan kedua telinga kepada kita, tapi selama ini kita tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah.
Dan orang seperti ini lebih sesat, bahkan lebih hina daripada binatang. Ayat ini Bu, saat ini, zaman sekarang ini betul-betul terjadi. Punya hati tidak mau memahami ayat Allah, punya mata tidak mau membaca ayat, punya telinga tidak mau mendengar ayat. Karena apa? Ibu-ibu bukannya asik mengaji, tapi cuma sibuk update story. Sekarang nggak muda, nggak tua, semuanya sibuk dengan ini gaplek ini di sini ada singkong ya. Gaplek telo godok tuwek-tuwek podo main. Betul? Apalagi kalau sudah pakai filter Bu, ya Allah, saya sering tertipu Bu. Umur 60 kelihatan seperti 25 tahun. Hati-hati Bu. Awalnya ibu main TikTok cuma begini. Lama-lama begitu kecanduan, walaupun ibu memakai hijab di depan kamera seperti ini, ibu tidak sadar akhirnya joget-joget pamer aurat, goyang ke kiri. Nah ini kebetulan ibu-ibu pantatnya agak semok dan montok. Begitu goyang mengundang nafsu birahi laki-laki yang menontonnya, ibu menuai dosa jari gelar kloso neng prapatan, ketoke rondo kok ngaku neng prapatan menggoke ngiwa ketero prawan jebule, ketero prawan jebule. Ada yang begitu? Ada toh? Ada. Orangnya hadir Bu, duduknya di tengah, pakai jilbab biru Bu, agak gemuk sedikit. Orang yang liatin saya terus Bu. Alhamdulillah, ini yang terjadi saat ini Bu. Udah janda ngakunya perawan melalui TikTok memakai filter, maka tidak salah. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke dari mana datangnya kecewa setelah ketemu mukanya berbeda? Ini yang terjadi. Cute dia bilang. Maka dari itu ibu, ayo dengan kalimat takwa, tawadu, rendah hati dan tidak sombong, qanaah, syukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat yang paling sering lupa disyukuri adalah nikmat sehat. Saat ini kalau tadi mohon maaf saya nyampaikan ibu udah ada yang selonjor di tekuk, itulah kenyataannya. Itu masih patut disyukuri Bu. Rumah sakit Aryoko RSUD saat ini penuh Bu. Mungkin ada saudara kita yang seakidah dan seiman dari jamaah ini terpaksa dirawat di rumah sakit, bahkan terpaksa dirawat ICU. Jangankan untuk melangkahkan kakinya Bu, menggerakkan anggota badannya tiada daya dan upaya karena dilanda stroke. Allah cabut nikmatnya sementara ibu-ibu di hadapan saya sungguh sangat luar biasa. Walaupun lututnya masih sakit, masih mampu jalan sampai tempat ini untuk tholabul ilmi, meraih ridho Allah. Maka jangan apa sih Bu yang ibu sombongkan? Masya Allah, ibu sekarang kelihatan cantik, menor, aduhai, glowing. Coba Bu, kalau ibu lupa bersyukur tidak banyak-banyak, Allah kendorkan satu otot saja yang ada di anggota tubuh kita. Bu, mau kemana? Mau pengajian. Mana Bu? Pengajian. Satu otot saja. Apalagi kalau Allah kendorkan dua otot. Nah, mau kemana? Pengajian.
naudzubillah summa naudzubil. Maka ayo jangan lupa bersyukur. Bahkan mungkin ada begitu dapat kue, Bude, kenapa toh kuenya kok nggak dimakan? Aduh dek, asam uratku tinggi, nggak berani makan kue. Maka dari itu, yuk kita senantiasa mengagungkan kebesaran Allah dan bersolawat kepada Rasul. Yang di belakang dengar, ibu kok di paling belakang duduknya begini, ya Allah, jangan susah lah ya Bu ya. Sekali lagi, Allahumma sholli wa sallim. Sama-sama. Sayyidina wa maulana Muhammadin adada man fi ilmihi salatan daimatan fi dawami mulkillahi. Kini kok ada tambahan itu? Dari tadi marawis ini sudah bagus, tapi berhentinya pasti ada yang tambah-tambah, maklunding begitu. Bu, pesan saya, ibu penasehat yang suka mukuli nambah-nambah begini, jangan dijadikan bendahara Bu, karena orang begini suka menambah-nambahi anggaran Bu. Kini ku telah kembali lantunkan sholawat Nabi, mengharap syafaatmu nanti. Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, katamu lagi. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Ayo sama-sama. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Ku rindu bagai. Kenapa ibu ketawa kan? Ibu terkesima dengan kehitaman saya atau terkesima dengan suara saya? Dua-duanya, hitamnya yang gak muat ibu. Alhamdulillah. Ku rindu gayamu ketika berdakwah, meluruhkan jiwa dan raga. Ku rindu akhlakmu ketika bersuah, meluruhkan jiwa dan raga. Ayo Bu. Ku rindu bagaimana engkau membujuk ketika umat merajuk. Ku rindu bagaimana engkau mengasihi ketika
amat bersedih. Oh, Tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Mari sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sadatan daimatan bidawami mulkillahi. Kita telah bersolawat, alhamdulillah. Ibu-ibu diajak solawat seharusnya semangat dong. Ada yang cuma diam 1000 bahasa, tak ada arti dan kata-kata, seakan lelah di dalam dadanya. Padahal dengan solawat hidup ini nikmat. Badan menjadi perjalanan menjadi selamat dunia dan amin Allahumma. Belum Bu. Sejam lagi. Bu penasehat, saya lihat jam katanya belum. Alhamdulillah. Padahal saya tadi berdiri jam 10 kurang 10. Sekarang jam 11 kurang 15. Diskon 5 menit saja katanya belum. Alhamdulillah. Belum ini Bu? Lanjut Bu. Baik, alhamdulillah. Anda semangat, saya semangat. Gas Desti. Ibu-ibu muslimat, kalau sudah pintar bersolawat, tadi saya singgung tentang berangkatlah sayang, ibu juga hafal, berarti ibu pinter nyanyi juga pinter bersolawat. Ayo mulai kedepannya kita tingkatkan, kita pinter menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kalau ibu-ibu muslimat yakin dan percaya, kalau bulan puasa ada tadarus, yuk. Kalau ibu rajin bersolawat, pinter lembang tebang lagu, tadi apa lagu dangdut, juga mungkin lagu campur sari. Yuk kita sama-sama menghafalkan ayat-ayat Tadarus Mbak, ini malam pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Juz 1 Bu, ayo sama-sama Bu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم. Saya yakin karena ibu muslimat rajinnya yasin tahlil, dan ini ada di tahlil pasti semuanya hafal. Alhamdulillah. Bu Jeng, tadi malam kita tadarus baru dapat 1 juz, besok masuk juz 2 ya? Iya. Ayo kalau gitu kita masuk juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi Wallahu man qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kalau beliau saya yakin, yang lain ibu diam. Ibu diam. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi Ila siratim ewek.
zaman Huri lain ceritanya. Kalau gitu ya udahlah, karena ini mulai banyak yang nggak hafal, kita masuk juz 3 aja lah Bu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita masuk juz 3 Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'dim minhum man kallamallahu Rafa'a ba'dahum darajat. awak wa ataina Isa Maryam al-bayyinah. wa ataina Isa Maryam Ustadz ini kok buatain ngisap terus. Apa ini kayaknya ngisap terus Ustadz, ini kayaknya haus. Iya betul haus. Ya minum dulu lah Ustadz. Betul Bu, saya haus Bu. Kebetulan saya tadi juga belum sarapan Bu. Tapi sampai sini katanya jeruknya manis, tapi saya belum tahu rasanya. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati. Ibu Taman Nuri aja yang ya sudah kalau begitu. Tadi malam yang tadarus banyak Jeng. Besok insya Allah sudah masuk juz 15. Kalau juz 15 ini biasanya banyak yang hafal karena ada peristiwa Isra Mi'raj di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal ilal masjidil barakna khawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'. Ada yang ngalim, ada yang basir, itu betul yang mana? Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil Allah Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan. Yo kalau kabiro artinya kan besar, jadi hafal kabiro semua tahu. Jangan, alhamdulillah juz 15 selesai. Ya udahlah, besok sudah yang tadarus banyak tadi malam sampai sahur. Kalau gitu besok masuk juz 29, habis itu juz 30 selesai doa baru Bu. Kok jawab pulang kayak nggak ikhlas sekali toh Bu. Kita masuk juz 29 Mbak ya. Baik, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu. Oh, berarti ingat berarti ya. Saya coba sengaja aja, ternyata ibu belum mengantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli alladzi khalaqal mauta wal hayata wa huwal azizul alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma farji'il basara hal summarji'il basara karrataini. Alhamdulillah, insyaallah muslimat distrik Hiram penuh dengan berkah. Kalau gitu kita masuk juz 30, habis itu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma anin naba'il alladhi hum fihi kalla saya'lamuna summa kalla alam naj'alil arda wal jibala wa khalaqnakum wa ja'alna nawmakum wa
وجعلنا الليل وجعلنا النهار Sadaqallahul sampean enak wa nabata wa ja'ata saya babanaina fauqakum sab'an sidata la ilah. Tapi alhamdulillah luar biasa ibu, jamaahnya ibu ternyata walaupun mungkin sering mendampingi anaknya diniyah menghafalkan surat 30 An-Naba walaupun itata sabaha tapi kompak. Insya Allah dari sepotong-sepotong ditambah nanti lama-lama akan wa banaina fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Sekarang saya minta tolong satu orang berdiri, lanjutkan 3 ayat saja. Berdiri selain Ibu Damiri tentunya. Berdiri, linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin. Sekarang lanjut 2 ayat saja berdiri. Dede, lah tadi hafal jangan sampai ngelihat. Oh, silakan Ibu. Enggak ada mic-nya ya. Nggih. Wabah sini Bu, alhamdulillah. Sini Bu, saya sangat senang dengan orang-orang yang menghafalkan ayat-ayat Allah. Jadi kalau 1 lembar rugi berarti 2 lembar Bu. Semoga berkah Bu. Uang cuma 3 ayat saja lo kok nggak mau. Andai begitu sitatabu di belakang. Ternyata 3 ayat tidak mau. Mudah-mudahan pengajian pada kesempatan siang hari ini penuh membawa berkah, khususnya bagi jamaah muslimat yang ada di Jayapura Distrik Heram. Insya Allah berkah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma ya Rabbal. Sebelum saya tutup, siapa yang bisa mengartikan lambang bintang 9 pada lambang NU? Ibu penasihat bilang Wali Songo. Dede, Ibu sudah tahu bahasa Jawa Songo di Siapa yang bisa mengartikan 9 bintang yang ada di dalam lambang Nahdlatul Ulama? Karena Ibu siang hari ini tidak salah mengundang Ustadz, karena saya alumni Pondok Lirboyo Kediri, jadi saya tahu persis murni jiwa saya lahir besar di lingkungan NU, dan yang tertanam di dalam hati saya adalah NU. Selain itu saya seorang anggota TNI, jadi NU NKRI harga, Bhinneka Tunggal Ika juga harga. Karena ibu-ibu saat ini lagi hatinya gegana, gelisah, galau dan merana. Kenapa? Sebulan yang lalu mikir anaknya cari SMA negeri tidak padahal sekolah unggulan itu seharusnya diperuntukkan untuk anak-anak yang goblok biar menjadi tapi nyatanya yang diterima cuma yang pintar lalu bagaimana akan mengejar ketinggalan SDM-nya yang ada kalau yang goblok tidak diterima? Maka dari itu sebenarnya sekolah unggulan itu diperuntukkan yang SDM-nya tertinggal, ditampung, diajari sehingga SDM di bumi Papua ini semakin maju. Tapi yang diterima cuma yang pintar sama aja ini bikin rumah sakit, begitu jadi ditulis hanya menerima pasien orang sehat. Ini Ibu, kalau saya bilang gegana, apalagi sekarang lagi viral-viralnya rekening 3 bulan tidak ada transaksi diambil alih oleh istri, selama 3 bulan tidak dikumpuli akan diambil oleh
Tapi kenapa kalau kita terlambat bayar hutang kreditan BRI 3 bulan, kenapa tidak diambil alih oleh? Kenapa pengangguran menganggur bertahun-tahun tidak diambil alih oleh? Wallahu a'lam bishawab. Selaku umat yang mempunyai iman dengan takwa, ayo kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Bintang 9 itu yang di atas adalah 5, karena terlambat. 5 yang paling atas itu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. 2 kanan 2 kiri adalah 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Sementara 4 yang di bawah menunjukkan 4 madhab. Madhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, terakhir madhab Imam Maliki. Ada 4 madhab. Kenapa lambangnya itu pakai tali jagat? Kenapa di situ ada partai bulan dan bintang? Insya Allah akan saya sampaikan pada berikutnya bila ibu-ibu muslimat mengundang lagi. Alhamdulillah. Doa nama mboten. Baik ibu-ibu, mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memimpin doa, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk Itia Fatihah 1 kali. Niatkan hajat kita masing-masing. Kalau orang tua silahkan, untuk anak silahkan. Niatkan sesuai dengan hajat kita masing-masing. Hadiniyah ila fi siratal mustaqim wa ilal malaikati wa khususan, silahkan niatkan hajat kita masing-masing. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله يا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الهداية. الحمد لله على نعمة الأخوة. الحمد لله على نعمة المغفرة. الحمد لله يا رب
ربنا الحمد لله على نعمة العافية ظاهرا وباطنا يا الله اللهم ربنا ربي هب لي من الصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, ibu-ibu, mudah-mudahan doa kita pada siang hari ini dapat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya selaku memberi tausiah ada kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, murni kesalahan diri pribadi kami, dan bila ada benarnya itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah liridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.